Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya, yaitu berupa proposal dengan judul Kajian Living Quran, Peran Program Muraqabah 5 Juz terhadap kecepatan hafalan Al-Quran santri di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto, Jombang. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Seperti yang kita tahu, bahwasanya menghafal Al-Quran adalah tradisi yang mulia di dalam Islam. Sebagaimana dalam sejarah, para sahabat itu mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu. Terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu atau disebut metode Fahmi Bisyauqin. Nah, jika kita refleksikan pada zaman sekarang, saya rasa ini menjadi sebuah tantangan di dunia modern, di mana di tengah arus globalisasi itu perlu adanya metode tahfidz yang efektif. Nah, kemudian dalam kajian ini saya menilai bahwa di Pondok Pesantren Hamalatul Quran itu sebagaimana Haki Hamalatul Quran itu dikenal dengan metode tahfidz cepat di pondoknya itu, dimana rata-rata hatam 30 juz dalam 6 bulan. Nah, dimana program unggulan ini atau program 6 bulan 5 juz ini itu memiliki program unggulan yang dinamakan program Muraqabah 5 juzan. Nah, inilah yang akan saya teliti, fenomena Living Quran fokus pada Muraqabah 5 juz. Yaitu Muraqabah 5 juz adalah pembacaan Al-Quran sebanyak 5 juz bersama-sama dalam satu halakoh dipimpin oleh satu mubaligh. Dibaca secara bersama-sama itu di pagi hari. Nah, jika kita lihat penelitian terdahulu, itu setelah saya membaca beberapa artikel dan sumber lainnya, itu belum ada penelitian yang khusus tentang peran program ini. Nah, jadi kebanyakan peneliti yang sudah ada di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Living Quran yang di sana, yang disorot adalah program keseluruhan secara umum. Tapi tidak ada yang meneliti program 5 juz secara khusus. Nah, saya rasa dari latar belakang ini menjadi research gap bagi saya untuk meneliti bagaimana efektivitas daripada program 5 juzan ini. Kemudian inilah yang menjadi novelty atau penelitian baru dari proposal saya. Kemudian setelah latar belakang, rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang saya angkat di sini, yaitu yang pertama, sejauh mana peran Muraqabah 5 juz mempercepat hafalan santri. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme dan faktor pendukung efektivitas program 5 juzan tersebut. Nah, setelah merumuskan rumusan masalah tadi, perlu dilakukannya penelitian kan tentunya. Nah, di sini saya mengambil metode penelitian dengan jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian lapangan tentunya. Penelitian lapangan dengan sifatnya deskriptif kualitatif, di mana ini menggunakan pendekatan studi kasus di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Tentu, ketika kita ingin meneliti tentang Living Quran, tentu kita harus terjun langsung kepada tempat atau menjadi lokasi Living Quran tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini sebagaimana yang tercantum di PPT. Ini ada 4 teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama adalah observasi kegiatan di pesantren, kemudian wawancara yang mendalam, yaitu kepada santri, kemudian kepada pengasuh, dan juga wawancara kepada pengurus pondoknya. Kemudian dokumentasi, bagaimana nanti meneliti
modul pembelajaran ataupun dan lain sebagainya yang ada di pondok pesantren Hamatul Quran tersebut. Nah, yang menjadi inovasi di sini adalah adanya FGD, Forum Group Discussion. Nah, ini untuk memvalidasi data. Ketika tadi sudah mewawancara ke santrinya, kemudian ke kiainya dan juga ustadz yang mengajarnya terkait efektivitas dan sejauh mana peran muraqabah 5 juz itu mempengaruhi hafalan santri, ada forum group discussion di sini yang menggabungkan ketiga elemen itu sehingga memberikan data yang untuk memvalidasi ulang data biar agar tercipta data yang lebih komprehensif. Kemudian setelah teknik pengumpulan data tadi, data itu kemudian dianalisis melalui 3 tahapan. Sebagaimana teorinya Mills dan Huberman ya, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sumber data yang saya gunakan ada 2. Yang pertama sumber primer, yaitu wawancara dengan pengasuh tadi, kemudian ustadz atau asatid tahfidnya, dan juga santri yang telah menyelesaikan hafalan. Kemudian sekundernya ada buku, kemudian jurnal-jurnal yang terkait, serta dokumen pondok dan juga website dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah kerangka teori. Nah, dalam teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan teori pembelajaran sosial yaitu dari Albert Bandura. Mana penjelasan singkatnya adalah teori ini itu menjelaskan bahwa manusia itu belajar bukan hanya dari apa yang dia alami sendiri, tetapi juga dari apa yang dia lihat pada orang lain. Nah, dengan kata lain, seseorang belajar itu melalui mengamati, meniru, dan memodelkan. Nah, saya rasa ini cocok diterapkan kepada program Muraqabah 5 jusan ini, yang mana dalam 5 jusan itu kita juga mengamati lingkungan itu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pembelajaran. Ada 4 poin utama dalam teori ini, yaitu attention. Yang pertama adalah attention, perhatian, di mana individu memperhatikan perilaku orang lain. Nah, contohnya, ketika kita terapkan dalam Muraqabah 5 jusan itu, yaitu santri melihat temannya yang rajin muraqabah dan cepat hafal. Itu adalah bentuk perhatian yang kemudian menjadi pembelajaran dalam teori ini. Kemudian retensi. Apa yang dia lihat kemudian disimpan dalam ingatan. Nah, contohnya yaitu santri mengingat cara muraqabah itu bagaimana, ritme bacaannya, kemudian juz per juznya itu bagaimana, dan kedisiplinan itu jadi retensi bagi santri itu. Kemudian reproduksi. Nah, individu ini menirukan kembali perilaku tersebut. Nah, setelah tadi mengamati 5 jusan itu bagaimana, muraqabah itu bagaimana, kemudian santri ini akan menjalankan rutinitas jadi kebiasaan ya, jadi habituasi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi, di mana individu itu termotivasi untuk terus meniru hal ini karena ada dorongan baik berupa reward, lingkungan, atau nilai spiritual. Nah, contohnya santri semakin semangat karena melihat temannya cepat menggapai hafalan dan target. Nah, mengapa teori ini tuh relevan ya untuk penelitian ini? Karena Muraqabah 5 juz itu dilakukan secara berjamaah tadi, sehingga ya santri itu saling bisa belajar dari lingkungan itu, tidak hanya dari diri sendiri. Nah, itulah kerangka teori yang saya pakai dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya dengan judul Living Quran, peran program Muraqabah 5 juz terhadap kecepatan hafalan Al-Quran santri di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.